Salah satu penghamburan uang paling nyata oleh Anies Baswedan adalah penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E pada Juni nanti di wilayah Monas. Bicara tentang dana Formula DKI Jakarta yang hingga hari ini gelap gulita, keterangannya tidak jelas. Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari Formula E. Dan faktanya, Federasi Otomotif Internasional telah mengeluarkan jadwal bahwa Jakarta tidak masuk agenda 2021. Tim rute datang sore ini, kemudian mereka akan langsung melihat beberapa tempat bersama dengan tim dari Bina Marga, Pro, dan eksekutif komitinya Formula E. Jadi pertanyaan kita sekarang, uang sebesar 31 juta pound sterling itu atau sekitar 560 miliar itu kemana? Saya mengundang kepada semua, beberapa kali kita melakukan video conference dengan pimpinan-pimpinan perusahaan di Jakarta, dan undangan kami itu bukan meminta sumbangan dari berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Undangan kami adalah mari bayar balik untuk Jakarta. Karena ketika ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini adalah proyek fiktif dan ini adalah korupsi. Nis, jawablah. Kau transfer kemana itu dana? Ke rekening siapa? Atas nama siapa? Di negara mana? Jelaskan. Ferdinand Huta Heian masih bersikeras mempertanyakan soal Formula E yang sebelumnya telah direncanakan oleh Anies Baswedan akan diselenggarakan di Jakarta. Menurut Ferdinand, Formula E musim 2019-2020 sudah batal dilaksanakan, sedangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan banyak dana untuk acara tersebut. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui dan pemberitaan menyatakan bahwa telah membayar lisensi penyelenggaraan Formula E di Jakarta sebesar 31 juta pound sterling. Ferdinand kembali mengeluarkan sebuah senjata untuk menyerang Anies dari berbagai sudut, baik dari segi logika, transparansi, dan fakta-fakta yang mencengangkan. Dalam sebuah video, Ferdinand mempertanyakan soal dana Formula E kepada Anies. Musim 2019-2020, Pemprov membayar sebesar 20 juta pound sterling. Balapannya tidak ada. Musim 2020 dan 2021, Pemprov DKI Jakarta telah membayar sebagian 11 juta pound sterling. Ya, kehadiran Ferdinand di kubu pendukung pemerintah memberikan kesan tersendiri. Ferdinand tampak klop sekali bergabung dengan punggawa-punggawa penjaga NKRI untuk bertahan dan sedikit memberikan umpan-umpan mematikan yang bisa diteruskan menjadi sebuah gol. Pertama, dalam sebuah video tersebut diungkapkan Anies sudah membayar biaya lisensi Formula E 20 juta pound sterling. Namun, tahun 2019 hingga tahun 2020, Formula E batal diadakan. Wajar Ferdinand protes soal batalnya penyelenggaraan tersebut, karena biasanya biaya lisensi itu sebagian dibayar lewat pendapatan dari tiket dan sponsor, bukan sepenuhnya oleh APBD. Nis, jawablah. Kau transfer kemana itu dana? Ke rekening siapa? Atas nama siapa? Di negara mana? Jelaskan. Sehingga Ferdinand Huta Heian mencurigai adanya penyelewengan dana dan mempertanyakan apakah ini balapan mobil listrik atau balapan korupsi. Hal yang dipertanyakan Ferdinand tersebut menyangkut soal transparansi, logika berpikir, dan juga dari sudut investasi. Kenaikan pound sterling 17% itu berapa kali lipat dari tingkat inflasi, tapi dana malah digunakan untuk hal yang tidak jelas. Selanjutnya, Ferdinand juga mempertanyakan biaya lainnya, seperti promosi pembangunan sirkuit itu dikemanakan. Sampai di sini terlihat serangan dari Ferdinand ini bukan main-main, sangat detail. Logikanya mengalir dan menguliti Anies helai demi helai seperti menguliti bawang bombay. Anies hanya bisa menjawab menggunakan buzzer balai kota dengan isu-isu yang tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi anggaran-anggaran lain untuk mendukung penyelenggaraan ini tadinya. Ada biaya promosi, ada pembangunan sirkuit, ada segala macam. Itu kau transfer kemana dananya? Pada akhir video, Ferdinand juga menyinggung BPK dan KPK
yang tentunya membuat serangan menjadi bervariasi. BPK yang selalu memberikan status WTP wajar tanpa pengecualian, dan KPK yang terkesan tutup mata soal kasus Anies 2 kali lipat uangnya dibanding gabungan korupsi Bansos dan Menteri KKP. Saya berharap kepada BPK untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan Formula ini, karena sampai hari ini pertanggungjawabannya tidak ada, sementara APBD telah berakhir. Serangan ini bisa diarahkan dengan melihat berbagai sisi. Kita sebagai masyarakat wajib pantau masalah ini, karena ini menyangkut transparansi dan dana yang besar, menyangkut keadilan dalam penegakan korupsi dan auditor negara seperti BPK. Jika transparansi seburuk ini masih dinilai WTP oleh BPK, maka pemberantasan korupsi yang sering diteriak-teriakan oleh kadrun hanyalah sebatas tunggangan untuk mengangkat salah satu pihak. Artinya ini menjadi fiktif. Saya menunggu rekomendasi dari BPK apakah perbuatan ini masuk kategori merugikan keuangan negara, memperkaya pihak ketiga, dan ini kalau sudah demikian artinya adalah tindak pidana korupsi, maka KPK sebagai pembasmi korupsi di negara ini harus turun ke Jakarta. Hal itu disampaikan Ferdinand melalui akun Twitternya @ferdinandhean3 pada Minggu 24 Januari 2021. Jadi sebetulnya balapan Formula E ini balapan mobil listrik atau balapan korupsi, tulis akun Twitter Ferdinand Hean 3. Sebelumnya, Ferdinand menyampaikan bahwa fee untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta telah dibayar sebesar 20 juta pound sterling dan balapan tidak jadi dengan alibi ditunda. Harus menelisik ini siapa yang bertanggung jawab. Sementara sekarang hanya buzzer yang bekerja membangun opini dengan narasi-narasi konyol. Ini agenda internasional, dananya aman. Justru kalau ini agenda internasional harus semakin terbuka. Kalau memang aman, buktikan surat dari FIA, Federasi Otomotif Internasional, mengatakan bahwa dana ini aman. Atau tunjukkan amandemen kontraknya bahwa ini ditunda dan aman. Sampai kapan ditunda dan amannya, supaya jelas. Akan tetapi, Federation International de Automotive atau FIA sebagai promotor penyelenggara tidak memasukkan nama Jakarta pada musim 2020-2021. Padahal sudah bayar uang muka senilai 11 juta pound sterling. Kalau saya Gubernur Jakarta, saya akan menyurati FIA untuk mengalihkan fee Formula E 2019-2020 sebesar 20 juta pounds untuk fee untuk musim 2020-2021, kata Ferdinand. Tak perlu bayar lagi, apalagi baru uang muka sebesar 11 juta pound. Dan faktanya FIA tidak memasukkan Jakarta sebagai tuan rumah. Mengapa gubernur ini tidak cerdas? Tambahnya, ya, Jakarta tidak masuk ke dalam agenda penyelenggaraan dari Federasi Otomotif Internasional. Sudah 2 tahun berturut-turut Anies melakukan hal yang sama, di mana dana tidak jelas alirannya kemana, ditransfer ke siapa dan ke negara mana. Bicara tentang dana Formula DKI Jakarta yang hingga hari ini gelap gulita, keterangannya tidak jelas. Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari Formula E. Dan faktanya Federasi Otomotif Internasional telah mengeluarkan jadwal bahwa Jakarta tidak masuk agenda 2021.